Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan melakukan praktek coaching. Dan perkenalkan, saya Tati Amnifu, dan 2 teman saya, Ibu Yana sama Ibu Yeni. Dalam praktek kali ini, kami akan mempraktekkan 3 kasus dengan bergantian peran. Dan untuk kasus 1 yang akan menjadi pengamat adalah Ibu Yeni, coach-nya Ibu Yana, dan coach-nya saya sendiri, Ibu Tati. Untuk kasus 2, pengamatnya Ibu Tati, coach-nya Ibu Yana, dan coach-nya Ibu Yeni. Kasus ketiga, pengamatnya Ibu Yana, coach-nya Ibu Tati, dan coach-nya Ibu Yeni. Adalah perkenalan singkat dari kami, dan untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan agar teman-teman saya bisa langsung untuk masuk dalam praktek coachingnya. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Tati. Shalom, selamat pagi Ibu Yana, apa kabar? Puji Tuhan baik Bu. Apa kabar juga Bu Yeni? Puji Tuhan, baik Bu. Oke, kita akan melakukan coaching hari ini ya Bu ya. Iya Bu Yeni. Baik, sebelum melakukan coaching, kita akan berbincang-bincang sedikit ya Ibu. Boleh Bu. Baik Bu, saya mohon izin ya. Sebentar saya akan mengamati proses coachingnya ya Ibu. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, yakni apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tanyakan sudah berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Setelah itu, saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tanyakan dan harus sesuai dengan prinsip coaching, ya Ibu. Terus ada Iya juga Bu. keyakinan kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, Ibu, sebelum memulai proses observasi, saya minta izin sekali lagi untuk memberikan beberapa pertanyaan ya, Bu. Baik Bu, silakan Bu Yeni. Terima kasih. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching hari ini yaitu kompetensi inti coaching di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi 3 kompetensi inti yang akan Ibu kembangkan di coaching ini, ya Ibu ya. Ya Bu. Dari 3 kompetensi ini, mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan? Begini Bu, yang menurut saya yang sangat spesifik untuk saya kembangkan adalah saya akan mendengarkan aktif pembicaraan dari coach, dan saya juga akan mengajukan dari pendengaran itu, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada dalam diri coach itu. Baik, jadi ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti ya. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya, Bu? Kalau menurut saya, indikator ketercapaian yang ingin saya dapat dari kegiatan coaching ini, yaitu saya ingin agar coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan dan dapat mengetahui cara-cara dan langkah-langkahnya dalam menemukan solusinya sendiri, Bu. Oke, jadi indikator pencapaiannya yakni ketika si coach telah menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya ya, Ibu. Iya, Bu, benar sekali, Bu.
Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita sudah berbincang-bincang. Silakan Ibu melanjutkan proses coachingnya ya, Bu. Dan sekali lagi saya mohon izin untuk mengamati proses coachingnya. Setelah itu, Ibu dan Koci selesai proses coaching, kita akan kembali berdiskusi lagi ya, Ibu. Iya, Bu. Oke, silakan. Terima kasih Bu Yeni. Selamat sore Ibu Tati, apa kabarnya Bu? Selamat sore juga, Ibu Yana. Puji Tuhan, kabar saya baik, Bu. Ibu Yana, apa kabar? Puji Tuhan, saya juga kabarnya baik Bu. Maaf Bu, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan. Silahkan Bu. Iya, Bu. Jadi, benar sekali saya ingin menyampaikan satu permasalahan yang saya hadapi di sekolah, Bu. Baik Bu, silahkan. Tapi waktunya saya kasih 15-20 menit ya, soalnya setelah itu saya punya kegiatan lain lagi yang harus saya selesaikan Bu ya. Oke, baik. Tidak apa, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Bu, atas waktu yang sudah Ibu sediakan untuk saya. Jadi, ceritanya seperti ini, Bu. Saya ada sedikit kendala terkait rekan guru yang tidak mau berkolaborasi dalam pembuatan media. Saya merasa prihatin karena guru-guru ketika diajak dalam pembuatan media pembelajaran menggunakan bahan dan alat yang tersedia di sekolah, mereka sepertinya ogah-ogahan, Bu. Padahal media pembelajaran sangat membantu murid-murid dalam menyerap pembelajarannya, Bu. Guru-guru ini monoton menggunakan metode konvensional. Bahkan setiap kali saya mengajak untuk membuat media menggunakan teknologi Canva pun tidak ada tanggapan apa-apa dari rekan guru saya. Pembelajaran berlangsung cuma dengan cara ceramah, itu-itu saja. Padahal perkembangan zaman semakin canggih dan teknologi juga semakin maju. Tetapi guru-guru merespon hal itu tidak mau. Padahal perubahan terjadi di dalam pembelajaran itu harusnya itu yang kita harapkan. Tapi malah teman-teman saya sepertinya tidak peduli, sehingga pembelajaran di kelas itu kurang bervariatif, Bu. Oke, baik Bu Tati. Jadi di sekolah Ibu itu masih ada guru-guru tidak mau kolaborasi dan juga kurang antusias atau kurang aktif dalam pembuatan media pembelajaran ya Bu. Iya, Bu Yana, benar sekali. Nah, hal ini yang membuat saya datang dan mau bertemu dengan Ibu. Nah, hal ini punya pengaruh yang besar, Bu, sehingga pembelajaran di kelas tidak efektif dan muridnya tidak aktif serta tidak antusias dalam merespon pembelajarannya, Ibu. Baik Bu Tati, kira-kira dari diskusi kita ini apa yang Ibu ingin peroleh melalui diskusi kita ini Bu Tati? Iya, Ibu Yana, yang ingin saya peroleh dari diskusi ini yaitu ada perubahan dari guru-guru agar mereka itu aktif dan mau berkolaborasi dalam pembuatan media pembelajaran, Bu Yana. Baik Bu Tati. Jadi yang Ibu Tati harapkan agar adanya perubahan ya Bu ya. Nah, perubahan seperti apa sih yang Ibu Tati inginkan? Yang saya inginkan adalah Bapak Ibu guru bisa berpartisipasi aktif atau berkolaborasi dan membuat media pembelajaran agar setiap pembelajaran itu lebih bervariasi. Ini bisa menggunakan alat dan bahan yang tersedia di sekolah, Bu. Maupun kita menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti yang tadi saya sebutkan, Canva itu, sehingga media pembelajarannya lebih bervariasi. Kian anak-anak juga bisa lebih aktif di kelas, Bu. Baik Bu Tati, dalam perbincangan kita ini saya dengar
bahwa guru-guru dapat membuat media pembelajaran yang bervariasi. Bisa dikatakan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Berarti nilainya itu 10 ya Bu. Pada kondisi saat ini, yang Ibu lihat dari rekan-rekan guru dan Ibu inginkan perubahan itu, perubahannya yang seperti apa Bu Tati? Ibu Yana, perubahan yang ingin saya lihat dari teman-teman guru yaitu mereka aktif dalam pembuatan media pembelajaran secara maksimal dan juga menggunakan media-media atau metode yang bervariasi. Jangan hanya monoton dengan ceramah, anak-anak kan jadi bosan. Oleh karena itu saya mau metode itu bervariatif dalam proses pembelajaran di kelas, Bu. Oke, baik Bu Tati. Kira-kira sekarang ini di sekolah Ibu itu menurut Ibu sudah ada di level atau di angka yang angka berapa Bu Tati? Iya, saat ini di sekolah saya ini berada pada level 5, Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sehingga tidak ada semangat atau kurang aktif lagi dalam berkreasi di kelas. Mungkin juga karena mereka tidak terbiasa menggunakan alat teknologi untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan media-media pembelajaran yang baru dan kreatif, Bu. Oh iya, berarti bahwa pembuatan media secara maksimal ya Bu. Nah, pada kondisi saat ini yang bisa ditingkatkan dari rekan-rekan guru pada level berapa sebenarnya menurut Ibu Tati? Mungkin tidak terlalu tinggi ya Bu Yana, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan. Walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi setidaknya ada perubahan sedikit. Saya ingin ke level 7 saja Bu, walaupun mereka senior dan pasti mereka punya keterbatasan dan menggunakan alat teknologi, tetapi mereka kan adalah guru juga yang harus tetap berusaha menuntun murid-muridnya kan Bu, dengan berbagai media yang kreatif. Baik Bu, kalau begitu langkah-langkah Ibu yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru dalam menciptakan perubahan itu seperti apa Bu Tati? Jadi pada tahap awal ini saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menjadwalkan komunitas belajar di sekolah agar semua guru aktif dalam membuat media pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan dalam seminggu pembelajarannya serta pendampingan dan pembuatan media pembelajarannya, Bu Yana. Baik, kalau begitu pada kegiatan komunitas belajar, apakah pembuatan media dirancang secara individu atau berkelompok, Bu? Setelah itu, apa pendekatan yang akan Ibu Tati lakukan terhadap teman-teman gurunya, Bu? Berkaitan dengan merancang media pembelajaran yang dilakukan, itu saya maksudkan untuk dilakukan secara berkelompok, Bu, sesuai dengan tingkatan kelas yang diampu. Tujuannya sih untuk meningkatkan kreativitas guru dalam pembuatan media pembelajaran yang sesuai dengan materinya dan kompetensi khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Baik, Bu Tati. Berarti yang ingin Ibu Tati lakukan itu menjadwalkan komunitas belajarnya serta pendampingan pembuatan media pembelajaran ya Bu ya. Dari kedua rencana ini, kira-kira Ibu Tati pada saat ini yang lebih nyaman dan bisa dapat segera terrealisasi itu yang mana Bu? Yang lebih duluan yang ingin saya realisasikan yaitu pendekatan dengan kepala sekolah untuk menentukan jadwal kombel agar lebih cepat terrealisasinya karena untuk pendampingan yang akan saya lakukan pada saat kegiatan kombel berlangsung. Oke, baik Bu Tati. Dari kegiatan kombel ini, menurut Ibu Tati, siapa saja yang dapat mendukung atau memberikan bantuan kepada Ibu dalam pelaksanaan?
Ya, jadi dukungan dan bantuan yang paling besar yaitu dukungan dari kepala sekolah, yang mana dapat menjelaskan kepada guru-guru apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan Kombel ini, dan meminta izin guru yang mampu menggunakan IT dengan baik untuk memberikan pelatihan pembuatan media pembelajaran menggunakan teknologi. Baik Bu Tati. Nah, Bu Tati ingin melaksanakan kegiatan Kombel ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Kapan Ibu Tati mau melakukan bersama rekan-rekan kerjanya? Iya, jadi secepatnya Ibu Yana, minggu depan saya akan melakukannya, mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membicarakan mengenai rencana kegiatan Kombel ini, Bu Yana. Oke, baik Bu Tati. Dari diskusi kita kali ini, apa yang Ibu Tati dapatkan? Iya, Bu Yana, saya sudah ada pencerahan atau gambaran, Bu. Saya sudah ada gambaran bagaimana cara dalam memberi perubahan di sekolah saya, yaitu dengan adanya kegiatan Kombel yang dikomunikasikan oleh saya kepada kepala sekolah, dan juga nantinya kepala sekolah akan membantu untuk mengkomunikasikannya kepada guru-guru serta teman-teman yang memiliki keahlian dalam bidang IT, sehingga pemanfaatan media pembelajaran yang akan kami adakan itu memberi dampak kepada rekan-rekan guru, Bu. Oke, baik Bu Tati. Itu berarti sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Karena saya sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan cerita perubahannya Bu ya. Setelah melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan telah melakukan kegiatan kombelnya Bu. Baik Bu, percakapan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Semoga rencana Ibu Tati ini untuk kegiatan kombel pembuatan media pembelajaran dengan rekan guru ini bisa berjalan dengan baik ya Bu Tati ya. Ya, terima kasih Bu Yana sudah mau meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat. Luar biasa Ibu, setelah saya mengamati proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar ya. Puji Tuhan Bu Yeni, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar Bu. Baik, setelah observasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu, yakni apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Bu. Ya baik Bu Yeni, selama coaching tadi saya melakukan kegiatan proses coachingnya itu berdasarkan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, serta rencana aksi dan tanggung jawab, serta menggali potensi yang ada pada diri dari coach tersebut, Bu, untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, Bu. Oke, jadi dari proses coaching tadi, Ibu sudah berhasil ya Bu ya, dalam proses coaching dengan menggunakan alur tirta, sesuai dengan apa yang saya amati. Dan ada beberapa catatan, yakni Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan yang tersedia pada coach, dan sudah mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan juga. Sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach, agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach, sudah fokus terhadap coach dan kehadiran penuh juga dapat, dan Ibu juga sudah mendengar dengan aktif dan telah melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach.
saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu berikan kepada proses coaching hari ini. Oh ya, satu lagi ya Ibu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam melakukan coaching tadi? Baik Bu Yeni, menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching selanjutnya, yakni saya ingin terus memahami dan mendalami alur tirta sehingga ketika saya dalam melakukan coaching berjalan lebih baik lagi dari hari ini, Bu. Wah, luar biasa ya Ibu. Jadi Ibu ingin mendalami alur tirtanya ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, sudah meluangkan waktu dalam sesi ini. Saya sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Akhirnya kita sampai di sini dulu ya Ibu. Terima kasih. Selamat sore Ibu Yeni. Apa kabar Bu Yeni? Selamat sore Ibu Tati, kabar baik Bu. Ibu Tati apa kabar? Puji Tuhan Bu Yeni, kabar saya baik-baik Ibu Yeni. Bu Yeni, bagaimana perasaan Ibu? Wah, hari ini saya sangat senang dan bahagia, Bu. Oke, pada hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu Yeni. Dan Ibu akan berperan sebagai coachnya dan Ibu Yana akan berperan sebagai coachnya. Kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan untuk kegiatan kita hari ini Bu Yeni? Baik, makasih Bu. Jadi untuk coaching hari ini saya akan mengikuti alur tirta. Saya menangkap kata kunci dari coaching sehingga saya menanyakan beberapa pertanyaan berbobot, Bu. Baik Bu Yeni, jangan lupa untuk 3 kompetensi inti coach-nya ya, seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu harus tetap ada ya Bu. Seperti itu saja penjelasannya. Untuk waktunya saya silakan kepada Ibu untuk melakukan aksinya. Silakan Baik, Bu. baik, terima kasih Bu. Shalom, selamat sore Ibu Yana. Sore juga, Bu Yeni. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Apa kabar Bu Yeni? Puji Tuhan, kabar baik Bu. Puji Tuhan Bu, hanya saya ada sedikit masalah Bu. Oh begitu, kira-kira masalah apa Bu? Boleh diceritakan ke saya? Begini Bu, saya ada sesuatu yang ingin saya bagikan, ingin saya ceritakan ke Ibu. Begini Bu, di sekolah saya ini setiap ada kegiatan penilaian akhir semester yang saya lakukan, kok anak-anak nilainya ini tidak sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan Bu. Padahal menurut saya nilai penilaian harian, nilai penilaian tengah semester itu kok nilai mereka baik semua. Sementara selesai penilaian saya lihat ternyata bahwa nilai-nilai mereka ini merosot sekali. Ini membuat saya menjadi pikiran dan membuat saya tidak tenang, tidak nyaman. Jadi mungkin itu yang bisa saya ceritakan hari ini, Bu. Oh begitu ya Ibu. Jadi nilai pasnya tidak sesuai yang diharapkan atau tidak pas KKM ya Bu. Padahal melihat nilai PH dan PTS-nya bagus-bagus ya Ibu. Iya, Bu. Jadi kesannya saya seperti kecewa ya, Bu ya, melihat kenyataan ini, Bu. Oh iya Bu. Kemudian kira-kira tujuan apa yang akan kita capai dari pembahasan kita hari ini Bu? Begini, Bu, saya berharap nanti ke depannya ketika ada penilaian akhir semester, nilai mereka itu menjadi stabil kembali, uh,
sesuai dengan KKM yang telah disepakati, atau kalau bisa nilai mereka itu melebihi KKM, Bu. Dan wajar ya, nanti ada beberapa yang mungkin nanti nilainya rendah, tapi jangan seperti yang kemarin-kemarin ini, Bu. Nilai rata-rata mereka itu menurun, Bu. Itu semua rendah. Dan mudah-mudahan ya, Bu ya, dari obrolan kita ini saya bisa menemukan solusinya untuk menyelesaikan masalah ini ke depannya, Bu. Oke, baik Bu. Jadi harapannya ke depan anak-anak itu nilainya stabil ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang mempengaruhi sehingga nilai mereka itu tidak stabil atau tidak sampai KKM ya Bu? Baik, Bu. Jadi begini, Bu ya. Setelah saya periksa hasil penilaian akhir semester mereka, saya datangi anak-anak dan saya ingin datangi anak-anak mengecek nilai mereka, Bu. Lalu saya bilang kepada anak-anak, kenapa kok ya nilai kalian ini kok tidak mencapai KKM? Yang biasanya dapat nilai 100, dapat nilai 90, dapat nilai 80. Kok malah sekarang nilainya itu rendah? Ternyata ketika saya tanya-tanya kepada anak, mereka menyampaikan bahwa materinya itu terlalu banyak. Kan penilaian akhir semester itu kan ada beberapa bab dalam pembelajaran itu yang akan diuji. Jadi mereka menyampaikan bahwa persiapan mereka itu kurang, Bu. Kebetulan juga dalam beberapa waktu lalu itu kami ada kegiatan sekolah sehingga anak-anak ini memiliki kurang persiapan karena anak-anak juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut, Bu. Padahal saya juga sudah berusaha untuk mengantisipasinya itu dengan memberikan mereka kisi-kisi supaya mereka bisa belajar di rumah. Tetapi kenyataannya bahwa ya hasilnya begini, Bu, nilai mereka rendah, tidak memenuhi KKM yang ada, Bu. Oh, jadi karena materinya yang banyak dan persiapannya yang kurang ya Bu ya. Apakah Ibu punya cara untuk mengulangi hal-hal seperti tadi, misalnya materinya yang banyak dan kurang persiapan siswa? Ya begini, Bu, memang untuk saat ini saya belum sempat mendiagnosis gaya belajar mereka. Misalnya membuat pemetaan berupa asesmen diagnostik, sehingga memang saya rasa bahwa pelaksanaan pembelajaran itu saya menyamaratakan. Saya tidak tahu yang dominan berapa orang, sehingga saya memang kewalahan untuk saat ini, Bu. Mungkin karena padatnya kesibukan di sekolah sehingga saya belum melakukan pemetaan sejak awal mereka naik kelas, Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan mengenai belum sempat melakukan asesmen diagnosis ya Bu, sehingga anak-anak di kelas itu disamaratakan saja gaya belajarnya. Nah, kira-kira siapa yang bisa mendukung Ibu melakukan hal ini? Baik begini, Bu. Jadi saya akan meminta guru BK-nya untuk melakukan asesmen diagnostik karena mereka, menurut saya, bahwa mereka itu lebih paham tentang kondisi anak dan mereka punya banyak instrumen. Jadi untuk asesmen diagnostik ini akan disiapkan alat dan bahannya, Bu. Dan juga guru kelas mereka juga akan saya libatkan. Saya komunikasikan bahwa akan saya lakukan asesmen diagnostik, Bu. Baik, Ibu. Mudah-mudahan tercapai ya, Bu. Jadi, kira-kira asesmen diagnostik ini rencananya kapan dilakukan, Bu? Secepatnya, Bu, saya akan melakukannya. Ini saya akan lakukannya di awal semester 2 ini, Bu. Dan saya juga sudah punya gambaran. Saya sudah merasa lega, Bu.
Jadi apa yang didapat hari ini dari pembahasan kita? Ya, puji Tuhan Bu, saya sudah mendapatkan gambaran akan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Daripada saya hanya kecewa dan tidak ada perubahan, saya senang karena lewat obrolan saya bersama dengan Ibu ini, saya bisa mendapatkan solusi. Terima kasih banyak Bu Yeni karena sudah menyempatkan diri untuk bicara dengan saya hari ini dan membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Bu. Oke, sama-sama Ibu. Semoga ke depannya anak-anak kita bisa semakin baik sesuai harapan kita ya Bu ya. Terima kasih banyak, Bu. Saya yang harus berterima kasih kepada Ibu karena melalui obrolan ini saya bisa menemukan ide yang baik, yang bagus untuk saya bisa lakukan dalam pembelajaran nanti, Pak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, baik. Selamat sore, Ibu Yeni. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya, Bu, bersama dengan Ibu Yana. Bagaimana perasaannya, Bu? Puji Tuhan, saya senang karena semua kompetensi bisa terselesaikan dengan baik, Bu. Iya, Bu Yeni. Nah, Ibu, apakah setelah melakukan coaching tadi, indikator keberhasilannya sudah tercapai, Bu? Iya Bu, indikator keberhasilannya sudah tercapai sesuai alur Tirta dan saya juga bisa menggali potensi dari Koci sehingga beliau bisa menemukan solusinya sendiri untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Iya, jadi yang terlihat oleh saya tadi juga bahwa Ibu sudah hadir penuh, mendengar dengan aktif, menggunakan kata kunci untuk mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga Koci bisa menggali potensi diri untuk menemukan solusi atas penyelesaian masalahnya sendiri. Ya Ibu, terima kasih Bu. Ya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan lagi? Ya, saya ingin mengembangkan diri saya pada bagian mendengarkan aktif ketika saya menjadi coach, ingin lebih fokus kepada coaching supaya bisa lebih baik lagi, Bu. Oke, mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa melihat bagaimana kompetensi mendengarkan aktif bisa terlaksana dengan baik ya Bu Yeni. Amin, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Oke, Selamat sore Ibu Tati. Apa kabarnya, Bu? Salam, selamat sore juga Ibu Yana. Puji Tuhan, kabar saya baik. Bu Yana, apa kabar? Puji Tuhan, kabar saya juga baik, Bu. Baik, Bu, sebelum kita melakukan coaching, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu ya, Bu ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan supervisi yang akan Ibu lakukan. Baik, Ibu. Yang pertama, kita akan membahas tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu ya. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang tersedia. Yang pertama, yang akan saya nilai adalah apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Yang kedua, bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga adalah bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coachee diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan saya yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan?
Terima kasih Bu Yana. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ialah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Tati. Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua ya Bu ya, yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin Ibu observasi. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik Ibu. Pertanyaan saya selanjutnya ialah indikator yang bagaimana yang ingin Ibu peroleh dalam proses coaching nantinya. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu. Atau coach saya ini bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, baik Bu Tati. Kalau begitu demikian dulu ya uh, uh, perbincangan kita pada kegiatan pra-observasi ini. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya terhadap coaching dan semoga bisa menemukan solusi dari persoalan yang dialami atau dihadapi oleh coachingnya ya Bu ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu Tati. Salam, selamat sore Ibu Yeni. Apa kabar Bu Yeni? Puji Tuhan, baik Bu Tati. Bu Tati apa kabar? Puji Tuhan Bu Yeni, saya juga sehat. Ibu Yeni, pertemuan ini adalah wadah kita untuk berbagi, bercerita, atau menyampaikan sesuatu. Nah, kira-kira tujuan Ibu untuk datang ke sini dan bertemu dengan saya ini kira-kira ada apa ya, Bu? Iya Ibu, betul sekali Ibu. Saya ke sini karena ada sesuatu hal yang ingin saya bagikan Ibu. Saya ceritakan ke Ibu. Oke, dengan senang hati Bu, saya mau mendengarkan. Kebetulan saya sudah selesai mengajar dan saya cukup punya waktu untuk mendengarkan cerita Ibu. Baik Ibu, silahkan Ibu menyampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan ke saya. Silahkan Bu Yeni. Terima kasih Ibu. Ini terkait dengan reaksi dari rekan guru di sekolah yang kurang peka terhadap platform Merdeka Mengajar atau PMM yang dianjurkan Menteri Pendidikan Mas Nadiem Bu untuk diakses sebagai media belajar dan berbagi praktik baik. Mereka selalu beralasan tidak punya waktu Bu untuk mengakses PMM ini. Oke, Bu Yeni. Kalau saya garis bawahi yang menjadi permasalahan terkait dengan reaksi dari rekan guru di sekolah yang kurang peka terhadap platform Merdeka Mengajar yang dianjurkan oleh Mas Menteri, yaitu Mas Nadiem ya, untuk diakses sebagai media belajar dan berbagi praktik baik, karena alasan mereka tidak memiliki waktu. Begitu ya, Ibu? Iya, betul sekali Ibu. Padahal melalui platform Merdeka Mengajar ini, guru dibangun untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Plafon ini juga disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Betul sekali, Ibu. Nah, kira-kira dari percakapan kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Hmm, Hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oke, jadi yang Ibu harapkan adalah adanya perubahan ya, Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang Ibu lihat atau Ibu ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan pada diri rekan guru untuk mau mengakses PMM, untuk menunjang proses pembelajaran di kelas dan menerapkan kurikulum merdeka, Bu.
Oke, Bu Yeni. Dari yang tadi Bu Yeni sampaikan, adanya perubahan pada diri rekan guru untuk mengakses PMM untuk menunjang proses pembelajaran di kelas dengan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya, Bu. Dan itu berada di level 10 ya. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa, Bu Yeni? Sepertinya masih di level 6, Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 6, Bu. Oke, Bu Yeni di level 6 ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pada diri rekan guru untuk mengakses PMM, untuk menunjang proses pembelajaran di kelas dengan menerapkan kurikulum merdeka, Bu Yeni. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 ya, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan sudah senior. Jadi mungkin dari level 6, level 8 em, masih mungkin, Ibu. Oke, baik. Dari level 6 ke level 8 ya, Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan dilakukan Ibu Yeni untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Bu, apa tindakan yang bisa saya perbuat, tetapi mungkin semacam kegiatan seperti pendampingan antar saya dengan rekan guru secara kelompok sesuai tingkat kelas yang dianut oleh rekan guru. Secara bergantian seperti itu, Bu. Oke, Bu Yeni. Untuk pendampingan nanti, Ibu akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Yeni terapkan dengan teman-teman agar mereka nyaman begitu dengan penyampaian dari Bu Yeni? Mungkin kalau bukan dengan pendampingan, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi khusus dalam hal penggunaan dan cara mengakses PMM di Android atau laptop rekan guru saya, Bu. Baik, Bu Yeni. Berarti Bu Yeni ini sudah mau melakukan monitoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Yeni saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan itu yang mana, Bu? Seperti yang pendamping. Nah, kalau untuk yang pelatihan atau workshop terlalu perlu persiapan yang matang, terus waktu juga tidak sebentar, kemudian biaya juga tidak sedikit, dan harus mencari narasumber juga narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah pendampingan pada kelompok tiap kelas yang dianut dianut guru. Oke, kegiatan pendampingan ini kira-kira Bu Yeni memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana begitu? Saya mungkin akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta bantuan teman guru yang sudah mengakses dan menggunakan PMM dan aktivitas belajar mereka. Ada Bu Ningsi, Bu Jessi, Bu Farah, dan Bu Olga yang sudah mengakses PMM ini, Bu. Oke, Bu Yeni, berarti Bu Yeni pengen melakukan pendampingan ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu, dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan Ibu mau realisasikan pendampingannya, Bu Yeni? Secepatnya, Bu. Hari Sabtu ini setelah jam KBM selesai, saya akan mencoba mengkoordinasikan dengan dan kolaborasi dengan rekan sekolah, dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan pendampingan tersebut, Bu. Bagus sekali, Bu Yeni. Nah, kira-kira Bu Yeni dari percakapan kita hari ini, adakah yang Ibu dapatkan dari percakapan kita?
Baik Ibu, saya sangat senang dan saya mendapatkan gambarannya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, terkhusus rekan guru saya dengan cara adanya kegiatan pendampingan dengan teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam pengoperasian PMM ini. Baik, Ibu Yeni. Jadi Bu Yeni sudah ada gambaran ini untuk bagaimana caranya sehingga terjadinya perubahan di sekolah, terkhusus rekan guru untuk mengakses PMM. Oke, Bu Yeni, saya tunggu nanti ya kabar baiknya Bu Yeni setelah melakukan pendampingan untuk mendengar cerita-cerita dari Bu Yeni. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga rencana Ibu Yeni untuk pendampingan dan kolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, begitu saja Bu Yeni. Terima kasih Ibu atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Iya Bu. Ya, selamat sore Ibu Tati. Selamat sore juga Ibu Yana. Ya, baik Ibu Tati, uh, sudah melakukan observasi, melakukan coaching bersama dengan Ibu Yeni sebagai coachingnya ya Bu ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Observasi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Tati? Oke baik, jadi coaching saya tadi bersama Ibu Yeni ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, sesuai yang direncanakan, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke Bu Tati, kalau begitu memang menurut saya sebagai observer yang mengamati proses coaching yang tadi Ibu Tati lakukan bersama dengan Ibu Yeni, menurut saya sudah berjalan dengan baik dan juga dalam proses coaching itu alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga saya melihat bahwa Ibu Tati juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Tati, Ibu Yeni, sehingga Ibu Yeni ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga proses coaching itu saya melihat bahwa sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Ya, nah pertanyaan terakhir dari saya Bu ya, bahwa sebelum kita tutup kegiatan ini, saya ingin bertanya, menurut Ibu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching terhadap coach tadi Bu? Iya Bu, yang barusan dilakukan tadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi persoalan yang dialami oleh coach, sehingga ketika saya nanti melakukan coaching saya bisa lebih fokus, saya bisa lebih baik lagi, dan juga dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu saya bisa mampu untuk melakukannya Bu. Oke Bu Tati, semoga kedepannya itu kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Dan kemudian kedepannya kita bisa menjadi coach yang mampu membantu
coaching kita untuk menggali potensi-potensi mereka untuk menyelesaikan persoalan yang mereka temukan di kemudian hari. Baik Bu Tati, demikian observasi kita hari ini. Semoga kegiatan observasi kita ini bermanfaat bagi kita ke depannya, dan saya akan menutupnya. Dan saya mengucapkan shalom, terima kasih karena Ibu Tati sudah memiliki waktu untuk bersama dengan saya dalam kegiatan ini, Bu. Iya, Bu, terima kasih sudah memberikan pengamatan kepada kami. Ya, sama-sama Bu Tati.